Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbi ajma'in wa ba'dah. Yang kami muliakan para ustadz, para tuan guru, tokoh masyarakat, sesepuh, ini sepuh, takmir masjid, jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita mendapatkan 3 keberkahan pada malam hari ini. Yang pertama, kenikmatan bisa sholat berjamaah. Itu nikmat berkah yang pertama. Karena tidak semua orang bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Itu nikmat berkah. Yang kedua, keberkahan turunnya hujan. Hujan itu rahmat minallah. Jutaan malaikat menyertai hujan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita merasa bahwa hujan menghalangi kita dari apapun. Enggak khawatir. Ada rahmat Allah. Bahkan salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah saat turunnya hujan. Mustajab. Cuma kita saja yang enggak yakin, makanya kita kalau hujan tidak berdoa. Ya. Padahal kalau sahabat Nabi itu kalau hujan dia langsung keluar mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktu di antara waktu yang mustajab untuk berdoa saat turun hujan. Rahmat minallah. Yang ketiga, keberkahan kita bisa duduk dalam majelis zikir, majelis ilmu. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riyadhu min riyadil jannah, salah satu taman surga adalah majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Subhanallah. Jadi kalau kita duduk dalam majelis ilmu, gugur dosa-dosa kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau nggak punya amalan, maksudnya ya jarang tahajud, jarang duha, mungkin bersedekah kurang mampu karena banyak kebutuhan lain yang lebih urgent, maka hadir saja di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, yang majelis-majelis itu akan membuat dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya Allah wafatkan kita dalam keadaan menuntut ilmu, maka kita wafat sebagaimana orang yang jihad fisabilillah. Subhanallah. Ini berkah, udah 3 berkah ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-waqtu kas-saif. Waktu itu ibarat pedang. Ya, kita nggak pernah tahu umur kita, tahu-tahu sekarang udah sekian puluh tahun. Ya. Ini anak-anak kecil sekarang nggak sadar, tahu-tahu udah 50, udah 40. Rasanya masih muda aja gitu ya. Rasanya masih SD aja, rasanya masih kecil aja, atau rasanya masih bujang aja gitu. Padahal umur kita udah yang 40, 50, bahkan sudah di atas 60 tahun. Nah, orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kesadaran untuk memahami bahwa umurnya semakin berkurang, ya. Allah ya yang kasih hidayah, sadar, Masya Allah umur saya ini makin kurang, umur saya ini makin dekat dengan kuburan, umur saya ini makin dekat dengan kematian, maka dia akan punya persiapan untuk hidup di alam kubur, ya, untuk hidup di alam kubur. Kenapa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang cerdas itu bukan yang IQ-nya 200 sekian, enggak cerdas. Dalam pandangan Nabi ya, dalam pandangan Nabi. Mungkin kalau dalam pandangan dunia, orang cerdas itu ya yang otaknya encer, model Habibie misalkan begitu ya. IQ-nya sekian gitu. Atau orang yang cerdas itu bukan orang yang selalu juara 1, kalau lomba juara terus gitu ya, menang terus, dan bukan itu kata Nabi. Sahabat bertanya, lalu apa orang cerdas itu ya Rasulullah?
orang cerdas itu orang yang sadar kalau dia mau mati, lalu dia menyiapkan bekal-bekal menuju kematian. Subhanallah. Nah, kira-kira kita ini masuknya orang bodoh apa orang cerdas di mata Nabi ya? Karena kita ini kadang-kadang nggak sadar kalau kita ini mau mati, Pak. Nggak sadar. Karena hari-hari kita terus mikirin duit, mikirin dunia, mikirin pengen kaya, mikirin pengen beli mobil, pengen kawin lagi, macam-macam. Ya. Apa amal yang sudah kita punya kalau seandainya maut menjemput kita? Apa yang akan kita persembahkan nanti di alam kubur ketika tidak ada teman? Ya, tidak ada teman. Sekarang coba Bapak bayangkan, Bapak duduk di ruang tamu ya, di ruang tamu. Duduk aja nggak usah di alam kubur, di ruang tamu saja. Ya, gelap, matiin lampunya. Ruang tamunya jangan gede-gede lah, 1x3 ya, kalau kuburan kan 1x2 ya. Ya, itu udah gede banget, biasanya cuma ya 1x2 benar, 1x2 meter. Ya. Nah, sekarang kita buat ukuran ruang tamu itu kita buat, atau ruangan itu kita buat 1x3 lah, atau 2x3. Matiin lampu, terus Bapak 24 jam guring di situ. Nggak ada kawan, nggak ada makanan, nggak ada minuman, ya, nggak ada hiburan, nggak ada yang bertakun. Ya. Matiin kipas, jangan pakai AC, jangan pakai kipas. Matiin semuanya, rasakan aja 1 hari. Ya, 1x24 jam. Saya yakin kita akan merasa sepi, ya, merasa sendiri, merasa sedih, dan lain sebagainya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau imannya lagi turun, ya imannya lagi turun, dia pakai kain kafan. Dia pakai kain kafan. Inilah yang akan menjadi pakaianku kelak di alam kubur. Lalu dia berkholwat sendirian. Inilah tempatku yang akan menjadi kediamanku nanti. Tidak ada teman, tidak ada siapa-siapa. Kalau sekarang masih ada yang datangin kita, ngopi kah? Ya, makan soto kita, masih ada yang bertakun, masih ada yang bertanya. Lawas, kau ini biar dia kada keluar rumah, kemana kau? Ditanyai, didatangi orang, di sana siapa yang mau datangin kita? Be-WhatsApp kada bisa, be-HP-an kada bisa, be-transfer duit kada bisa, Anda nukar kopi, rokok, gin kada kawah, kubur, tidak ada kawal. Tidak ada kawal sama sekali. Masya Allah, dahsyatnya alam kubur itu mengerikan sekali. Ya, kita membayangkan situ saja, ya Allah, ya Rabb. Nah, sementara, ya, ketika orang meninggal dunia, ketika ruh itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jasad, meninggal, dikubur, ya, malaikat itu akan datang, malaikat mungkar dan nangkir akan datang setelah semua penghuni pengantar jenazah itu pulang ke rumah. Ya, dalam wafi riwayat, wafi asar, 7 langkah orang dari kuburan, malaikat langsung datang. Nah, tetapi sebelum malaikat datang, itu manusia dihimpit oleh tanah. Mau dia mukmin, mau dia kafir, mau dia orang soleh, mau dia orang salah, dihimpit oleh kuburan. Himpit luar biasa. Dihimpit luar biasa. Setelah malaikat datang, melihat dulu, sebelum ditanya nih. Sebelum ditanya oleh malaikat mungkar nakir, man rabbuka, man nabiyuka, itu belum ditanya. Itu diperiksa dulu, masih punya hutang kada lawan manusia. Kalau masih, malaikat tidak mau nanya. Malaikat tidak mau nanya. Dalam kitab Ruh, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala menyebutkan satu cerita, satu riwayat dari sahabat Nabi SAW. Jadi sahabat Nabi ini meninggal, punya hutang. Nah, dia tidak ditanya oleh sahabat Nabi, Pak. Sahabat Nabi. Ya. Kalau kita ini kan jauh dari sahabat Nabi. Tidak ada garansi. Ya. Orang kalau sudah pernah menatap wajah Nabi, insya Allah selamat dari siksa kubur. Cuma sunatullahnya, hukum syariah itu berlaku. Nah, dia punya hutang. Jadi tidak ditanya oleh malaikat dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Jiwanya, ruhnya itu merasakan himpitan yang luar biasa. Sampai dia datang ke anaknya dalam mimpi. Ya, jadi ini juga Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi menjelaskan bahwa sesungguhnya ada konektivitas antara orang yang hidup dengan orang yang masih mati. Datanglah si ruhnya ini kepada anaknya melalui mimpi. Nah, aku ini Abah Ikam lagi tersiksa di alam kubur. Kenapa? Karena malaikat kada hendak menakuni aku. Sebelum malaikat selesai menakuni, aku tersiksa karena dihimpit oleh kuburan, dihimpit oleh tanah. Engkau jual dulu baju besi yang biasa aku pakai itu.
jual, bayarkan hutangku kepada fulan, fulan, fulan. Setelah itu anaknya bangun, tahajud, menjualkan baju besi abahnya, lalu besoknya dibayarkannya ke tempat yang disebutkan abahnya tadi. Besoknya abahnya datang lagi melalui mimpi, terima kasih nak, sekarang aku sudah bebas dari himpitan dan telah menyelesaikan pertanyaan dari malaikat mungkar nangkir. Waliyad bila min dzalik. Ya, ayo kita ini yang dulu sering berdusta, makan gorengan 5 bayar 3, hutang juga kita lawan penjualan tuh. Bahari tapi bahari. Ya, zaman masih punya duit. Nah sekarang sudah punya duit, coba bersedekah membayarinya, karena yang ampun jualan kan ada lagi, udah meninggal bisa jadi, kanakannya juga sudah pindah kemana. Ya Allah, aku dulu sempat beli bakso kada bayaran, mungkin juga minjam duit kawan 100-200 ribu enteng, tapi kada tahu itu ternyata kawal masih menghitungi hutang belum diikhlaskannya. Maka kita sedekah, ya Allah niat bayar hutang bahari, mudahan aku niatkan ini sebagai kafarat atas hutang-hutangku yang sudah tidak bisa kulacak lagi. Mudah-mudahan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat alam kubur, Pak. Dahsyat sekali. Ya, dahsyat sekali. Nah, setelah dihimpit, malaikat mungkar dan nakir bertanya, bagi orang-orang soleh, amal-amalnya itu langsung menemani, Pak. Langsung dikawali. Apalagi penghafal Quran, Masya Allah. Penghafal Quran itu, penghafal Quran, Pak. Sebelum malaikat datang, dia menjelma menjadi seorang laki-laki kalau dia penghafalnya perempuan, atau seorang perempuan kalau dia laki-laki. Yang cantik, yang gagah sekali. Menemani dia, jangan sepi maksudnya. Dikawali, ditemani, wangi luar biasa. Ganteng luar biasa. Nah sampai malaikat mungkar dan nangkir itu bertanya, siapa engkau? Belum bertakun lawan si jenazah ini, mayit belum bertakun. Engkau ini siapa? Aku adalah Quran yang biasa dia baca. Aku adalah Quran yang menjadi temannya seumur hidup. Aku adalah Quran yang dia hafal seumur hidup. Dulu dia menemaniku, maka sekarang aku menemaninya. Kemudian malaikat, lalu bagaimana aku bertanya dengannya? Engkau tidak usah bertanya, karena dia sudah menjadi jaminan diriku atas kesolehan dan kebaikannya serta keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi beruntung Pak orang yang menghafal Quran itu, beruntung. Ustadz ulun ini sudah tua kayak apa? Hendak menghafal, bisa asal hendak. Ya, walaupun barangkali kada kawah 30 juz. Nah, mungkin kita bisa mencapai 30 juz karena umur, faktor hafalan. Tapi yang perlu kita lakukan, paling tidak di antara keluarga kita, anakkah, cucukah, harus ada yang menjadi penghafal Quran. Karena salah satu manusia selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhak memberi syafaat kepada 70 keluarganya adalah penghafal Quran. Jadi pindah kita ini misalkan kada hafal Quran tapi anak hafal Quran, kita ini kada tapia soleh tapi ada anak kita yang hafal Quran, kita ini kada tapia ahli ibadah, ya sholat 5 waktu saja, Ramadan saja, artinya yang wajib-wajib saja, kada kayak tapian orang juga yang banyak sekali ibadahnya, tapi kita ada anak cucu penghafal Quran, dia anak kita itu yang akan memberikan syafaat kepada kita, sehingga malaikat mungkar nakir tidak bertakun dengan orang-orang yang hafal Quran atau orang yang memiliki keluarga penghafal Quran. Subhanallah. Ya. Karena Quran itu kalimullah, kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memuliakan Quran, maka akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang memuliakan Quran akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di Jawa Timur, Pak, ada satu kisah. Ibunya seorang germo, tahu germo, Pak? Germo tahu ya? Yang biasa mengurusin wanita-wanita nakal itu. Germo, ya. Apa kalau mucikari, bahasa Indonesianya mucikari. Meninggal dunia. Orang kampung kada hendak menguburkannya di pemakaman muslim, takut sial jan. Gara-gara ini germo, nanti seluruh orang-orang Islam yang di kuburan ini disiksa Allah Subhanahu wa taala, karena biasa orang berzina itu kan membawa sial 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang. Makanya kita ini kadang-kadang kada tahu juga ada tetangga kita yang berbuat zina, maka sialnya kena kita juga, ya, kena kita juga karena sialnya itu, ya, kena 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang. Waliyadzubillah min dzalik, ya. Memutuskan rezeki, ya, memutuskan rezeki, dicabut Allah rahmat, dicabut Allah barokat, dicabut Allah rezeki orang berzina itu, ya, selama 40 hari.
Sholatnya pun kada diterima oleh Allah Ta'ala, tapi wajib sholat. Ya. Tetap wajib sholat. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah Allah ampunilah kita sama orang-orang itu. Nah, kita kada tahu siapa-siapa yang berbuat rahasia itu dosa yang sangat tersembunyi, kita kada tahu itu. Ya, tapi mudahan Allah ampuni ya, siapapun yang melakukannya, siapapun yang ditakdirkan berbuat maksiat itu kemudian ditakdirkan Allah berubah dengan hidayah Allah Ta'ala dan diampuni Allah sebelum wafatnya. Jadi akhirnya tidak ada kampung sebelah kada mau menerimanya, kampung ini tidak mau menerimanya, dikuburkan oleh orang di pinggir sungai, dengan harapan nanti kalau sungainya pasang, lama-lama terkikis, hanyut juga jenazah tuh. Kalau kada diurusi kan berdosa juga karena fardu kifayah, diurusi orang tetap dikuburkan. Selang 10 tahun kalau kada salah itu, pemerintah hendak membuat jembatan. Ini Allah ingin mengungkapkan rahasia. Pemerintah hendak membuat jembatan dan ternyata tepat tiang pancang untuk jembatan itu di kuburan itu mau tidak mau dibongkar. Begitu dibongkar Pak, Allahu Akbar kabirah. Jangankan jasadnya, kain kafannya masih utuh. Wajahnya bersinar bercahaya, germo nih, germo. Akhirnya kaget orang sekampung, apa ini kira-kira, siapa ini? Dicari-cari, dia punya 2 anak, sebelum dia meninggal dia berpesan, nak cukup ibu saja yang berbuat maksiat, cukup ibu saja yang berdurhaka sama Allah, tapi sepanjang ibu bekerja, ibu sisihkan uang untuk kalian pesantren. 2 anaknya penghafal Quran. 2 anaknya ya yang hidup menjadi penghafal Quran, sebab nasihat ibunya sebelum mati bepadah, cukup ibu saja, engkau jangan, engkau jadilah ahli ibadah, engkau jadilah ahli taat, engkau jadilah orang yang ahlullah, jadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. 2 anaknya jadi penghafal Quran. Cerita ini bukan cerita hayalan. Saya dapatkan sanad cerita ini dari Cak Nun, MH Ainun Najib, yang kebetulan dia menangani langsung kasus tersebut. Subhanallah. Ya. Nah ini jadi fadilah Quran itu luar biasa. Yahdi lillatihi aqwam. Karena itu Bapak Ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berinteraksi dengan Quran. Cintai Quran, cintai orang-orang yang menghafal Quran. Ustadz, saya ini anak sudah kada ada lagi yang pesantren karena sudah ganal-ganal, ya, cucugin belum dapat, ya, usia sudah tua. Kalau Bapak melihat ada orang yang menghafal Quran, biayai. Kalaupun tidak bisa biayai sepenuhnya, ya minimal bantulah. Bulanan rutinkan saja, misalkan 10.000 kah, 20.000 kah, rutin niatkan aku ingin tabarukan mengambil berkah dari Quran. Subhanallah. Tetap dapat pahala dia yang menghafal Quran, tetap dapat kebaikan dari setiap huruf-huruf Al-Quranul Karim. Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu mengatakan setiap huruf dalam Al-Quran itu ada rahasianya yang disebut sirri hurufiyah. Ya, ada rahasia-rahasia huruf. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan bahwa seperti alif, lam, mim, alif itu harfiahnya Allah Subhanahu wa taala, lam itu harfiahnya Jibril alaihi salatu wasallam, mim itu harfiahnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam tafsir yang lain misalkan Yasin itu adalah panggilan Allah kepada Rasulullah, ya Muhammad. Makanya kita sering kalau bertolak al-badr itu ala Yasin habibillah, ya, atas dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada rahasianya semua dalam setiap huruf-huruf yang kita baca itu. Ada khadamnya, ada malaikat-malaikat penjaganya dari setiap huruf, bukan setiap ayat, setiap huruf. Maka wajar kalau ada orang yang menghafal Quran atau orang yang membaca Quran atau orang yang memuliakan Quran, maka dia pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala menyebutkan, kalau engkau ingin berbicara dengan Allah, bacalah Quran. Ya. Jadi kalau kita pengen ngobrol dengan Allah, baca Quran. Nah, Quran itu menjadi syafaat. Ya. Bahkan anak yang menghafal Quran akan diberikan oleh Allah Ta'ala mahkota yang diperintah Allah untuk dipakaikan kepada kedua orang tuanya. Jadi orang tua yang anaknya hafal Quran nanti di kiamat, di hari kiamat itu jadi raja karena dipakaikan mahkota lawan anaknya, pemberian Allah Ta'ala, tanda bahwa dia ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala fil ard, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita ini harus ngukur diri, satu umur sudah tua, 40 ke atas nih siap-siap, ya, walaupun ajal itu tidak kenal usia, tapi paling tidak kebanyakan yang tua duluan, ya.
yang tua duluan, ya. Tetap aja usia itu tidak bisa dipungkiri sebagai sunatullah, walaupun ada hal-hal yang memang berselisih dengan kebiasaan seperti ajal, rahasia Allah, ada yang bayi meninggal, anak muda meninggal, tapi kebanyakan faktor usia menjadi sebab meninggalnya manusia dari dunia ini. Lalu yang kedua tadi, apa yang telah kita siapkan, apa yang telah kita amalkan untuk mencanangkan ketika nanti di hari di alam kubur, ketika ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Beruntunglah orang-orang yang punya amalan seperti amal tahajud, sodakoh dan lain sebagainya. Wabil khusus para penghafal Quran. Jadi malaikat bertanya, Pak, bertanya. Nah, jadi ketika malaikat bertanya dengan ahlullah, penghafal Quran atau ada keluarganya menghafal Quran, malaikat jadi tidak bertanya apapun lagi. Malaikat sudah langsung percaya. Nah, dia tidur, disebut dalam hadis itu naumatal arus. Ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidurlah engkau sebagaimana tidurnya pengantin baru. Artinya tidur pengantin baru tuh kada terasa lawas, Pak. Padahal nunggu mati sampai hari kiamat tuh jauh lebih lama waktunya daripada 63 tahun atau 70 tahun hidup di dunia. Ayo, pedatoan kita sudah ratusan tahun meninggal, tapi belum kiamat-kiamat. Bayangkan, ribuan tahun kita menunggu datangnya kiamat. Kalau amal kita soleh, tidur kita naumatal arus, seperti tidurnya pengantin baru. Kalau kada, sudah dahulu kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur sebab amal-amal yang kita lakukan di dunia. Nah, kalau hari-hari disiksa, Bang, kada usah banyak-banyak, Bang. Bebisul aja, bebisul. Ada bisul aja di pantat. Benal, sebiji, sebuting. Seumur hidup, bah. Ada kau guring, ada duduk, ada kau kemana-mana. Yalah, aduh, sakit. Bisul itu disiksa. Ini tiap hari disiksa. Berasa luar biasa. Ya. Penderitaan-penderitaan yang akan dirasakan oleh orang-orang yang di alam kubur tanpa mereka punya amal soleh. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul menyebutkan orang yang cerdas, orang yang punya akal. Akalnya digunakan untuk berpikir bahwa kehidupan di dunia ini sementara banget, cuma 63 tahun kalau ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau ada lebih-lebih bonus lah sedikit itu. Tapi jarang ada yang sampai 300 tahun, 400 tahun. Ada di sini berdoa, ya Allah panjangkan umur sampai hari kiamat, ada? Nggak ada kalau? Nggak ada. Kalaupun Bapak punya umur 300 tahun, kalau bisa kemana-mana lagi di kamar 100 tahun gen uyuh berjalan. Ya. Jadi pas sudah ukuran itu. Nah jadi kita sadar-sadar, timbang-timbang. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyebutkan hasibu qabla an tuhasabu. Ya. Hisab-hisablah dirimu, hitung-hitunglah dirimu sebelum nanti engkau dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betafakur kita, Pak, habis sembahyang tuh, ya Allah banyak dosaku, baca istighfar. Ya Allah, aku ini menyakiti hati orang tuaku sementara orang tuaku sudah meninggal, kuitan sudah meninggal, kayak apa lagi ya Allah, hendak minta maaf. Bacakan istighfar, astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, aku ini berbuat salah lawan bini bahari, ya, mendustainya hari-hari, ya. Padahal ada yang anum, padahal 3 yang anum, misalnya gitu kan. Kalau ditakuni berdusta aja, ada Bang, ikam aja seorang yang ku cinta, biniku seorang, padahal bininya banyak, misalnya gitu kan. Nah, setelah kita tua sadar Allah, kita minta maaf gitu. Ya Allah, aku bahari belum sempat berbakti lawan guru. Ayo, siapa di sini yang masih ingat guru ngaji kita yang bahari halus ngajarin alif, ba, ta, sa? Pernahkah kita datangi lagi? Kalau masih hidup, pernahkah kita datangi, bawai duit, bawai makanan, bawa terima kasih guru, ulun bisa baca Quran sebab pian, ulun bisa sholat sebab pian. Kadang kita datangi, lupa kita sudah dengan kebaikan-kebaikan guru bahari. Atau gurunya sudah meninggal, anaknya kita datangi, atau bininya kita datangi, Bu, minta maaf, belum sempat berbakti dulu, bayar cuma pakai minyak lawan garam bahari, ya. Minyak lawan garam aja bahari, ya. Bawa minyak sama garam, kadang-kadang bawa gula kopi, itu kan gasan kita juga ngaji, ya. Kita datangi, wah ini terima kasih, kasih duit kan istrinya, anaknya, berkat ilmunya, karena himung guru kita, himung keluarganya, ilmunya berberkat, maka baca Quran kita, sholat kita khusyuk. Kenapa? Karena ridho guru menyertai apa yang kita baca. Ustadz, saya ini baca Quran tapi kok tidak tumaknina. Bisa jadi guru yang mengajari pian dulu belum ridho, belum ikhlas, atau belum ikam himungi. Ya coba datangi himunginya sehingga Allah menghimungi
kita ketika membaca Quran, ketika kita sholat, ketika kita berzikir, ketika kita beriadho kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ridhonya guru, minta ampunlah, minta maaf, minta ikhlasnya, minta ridhonya. Mudahan ilmu yang pian ajarkan lawan ulun ini jadi manfaat dunia akhirat. Amin jar guru. Selamat sudah itu. Selamat sudah itu insyaallah ya. Nah, kita lagi mungkin kita punya dosa dengan ipar-ipar kita, pinasarik, kita kada dibagi warisan ya. Yang lain banyak, kita dikit aja dibarinya. Wah, hangit kita marahan aja, menyumpah-nyumpahi, ya Allah ya Rabb. Padahal memang bukan jatah kita, kita minantu lah, bukan anaknya. Memang kita hendak rakus tadi, toma tadi, hendak menguasai semuanya. Kita sadar, Masya Allah. Atau dulu sempat berjanji lawan kawan, ya nanti kalau aku jual laku tanah nih Ustadz, aku naikkan umroh, laku tanah, Ustadznya kan ada umroh-umroh, duitnya habis, ya. Banyak yang kayak itu. Ustadz doakanlah kalau rumah ulun laku, ya Ustadz umroh sama ulun. Rumahnya 3 habis sudah. Ya, Ustadznya belum berangkat sampai mati sampai tuhuk. Ada berangkat juga. Nah, ya Allah sadar sekarang duit sudah habis, warisan kada ada lagi. Beristighfar, ya Allah ampuni aku, ampuni ustadzku. Mungkin aku sudah berjanji dan sebagainya. Atau pernah orang-orang yang kita sakitin kita bacakan istighfar. Karena itu Sayyidi Muhammad Saman Al-Madani rahimahullah taala diangkat menjadi wali kutub sebab setiap hari mendoakan, membaca istighfar gasan umat Nabi Muhammad. Astaghfirullah walil mu'minina wal mu'minat. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah rahmati umat Sayyidina Muhammad. Nah, coba kita amalkan baca doa ini. Allahumma arham ummat Sayyidina. Ya Allah rahmati umat Sayyidina Muhammad. Siapa aja, binika mintuhaka kawal ka siapa aja. Pokoknya selagi umat Nabi Muhammad rahmati, ya Allah sayangi. Kita doakan. Karena jar Nabi, salah satu doa yang pasti diijabah oleh Allah adalah doa mendoakan orang lain yang didoakan. Kada tahu? Ayo. Kita mendoakan imam nih tadi, imam ya Allah mudahan imam sugih, imam sugih, imam sugih, imam sugih. Tapi kan sidin kada tahu. Kalau tahu batal, ya. Binaria itu namanya, kada tahu. Ya, ya Allah mudahan imam sugih, ya kaya sugih, kada kita bayari lagi, bayar sorangnya kan gitu. Alhamdulillah, kita doakan kaya. Apa jar Nabi? Doa kepada saudaramu yang dia tidak tahu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dan berbalik untuk dirimu juga. Makanya wali-wali Allah itu jarang berdoa dirinya seorang, Pak. Jarang wali-wali itu mendoakan dirinya seorang karena dia tahu rahasianya. Mendoakan orang lain itu pasti kabulnya dan dikabulkan Allah juga buat kita. Saya kalau berdoa, Pak, saya doakan begini. Ya Allah kabulkan hajat istriku, kabulkan hajat anak-anakku, kabulkan hajat saudara-saudaraku, kabulkan hajat teman-temanku, kabulkan hajat ikhwan-ikhwanku, kabulkan hajat jamaah-jamaahku. Ya Allah, kabulkan hajat mereka ya Allah, yang minta sugih-sugihkan, yang minta sehat-sehatkan, yang minta waras, minta anak, minta apa bari, ya Allah, ya Allah. Kita doakan mereka, kadang kita mendoakan diri kita sendiri. Kenapa kata Nabi? Engkau mendoakan orang lain pasti dikabulkan dan pengabulan itu juga diberikan Allah kepadamu. Subhanallah. Jadi orang-orang soleh itu begitu, ya. Tidak pernah jahat lawan orang, ketemu siapa aja didoakannya. Hatta ketemu yang berbuat jahat dengan dia, dia doakan kebaikan. Yahdikallah, mudahan Allah memberimu hidayah. Subhanallah, kita ini kadang bang, sesama orang di masjid aja berkelahi. Pengurus masjid berkelahi, Pak. Kalau di sini kada tahu, Pak. Tempat ulun sana berkelahi pengurus masjid. Ya Allah, ada yang hendak jadi bendahara, ya, ada sekretaris, ada ketua. Padahal kadang-kadang ada gajinya, ya, ada gajinya. Tapi berebut orang berkelahi juga, Masya Allah, ya. Nah ini, jadi mari Bapak Ibu ini rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita gunakan akal kita sebaik mungkin untuk mempersiapkan diri menuju kematian. Jangan sampai dikatakan Allah alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Gara-gara sibuk mengurai-ngurai dunia, mencari-cari dunia, lupa bahwa kita ini bakal mati, tahu-tahu sudah masuk ke alam kubur. Kalau sudah masuk ke alam kubur, ada kau bulik lagi, Pak? Ada orang mati bulik? Ada? Ada tetangga Bapak yang mati balik ke rumah? Nggak ada, nggak bisa bulik lagi. Ya, di karantina Tuhan sudah seumur-umur sampai hari kiamat. Ya, di hari kiamat nanti baru dibangkitkan bareng-bareng yang namanya Yauma Yub'atsun, hari kebangkitan, dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dan masuk kita ke yaumul hisab, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Subhanallah, ya.
Jadi letakkan CCTV dalam diri kita, dalam batin kita ini, dalam jiwa kita ini, letakkan CCTV. Bina diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap waktu. Namanya muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak daripada ibadah ketika malaikat Jibril bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Mahwal iman, mahwal Islam?" dan yang terakhir ditanya, "Mahwal ihsan?" Kemudian Nabi menjawab, "Anta abudallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau beribadah seolah-olah melihat Allah. Nah, ini makomnya Nabi dan Rasul. Makomnya wali Allah, ibadah melihat Allah, namanya ma'rifatullah. Nah, kalau kita makom yang kedua saja, fa illam takun tarahu fa innahu yarok. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, makrifat dengan Allah, yakini bahwa engkau sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita ke minimarket, ditulis toko ini diawasi oleh CCTV. Berani kita mencuntan, berani kita maling, berani kita ngambil barang, berani kita melebih-lebihkan, tidak bisa. Karena toko ini diawasi oleh CCTV. Tidak berani. Jujur-jujur aja kita. Karena percuma juga kita berbohong, nanti dibongkar di video, ketahuan. Sementara Allah Subhanahu wa taala setiap hari, setiap waktu, setiap detik, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun kamu berada, Allah menyertai kamu. Innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, lagi Maha melihat. Nah, kalau rasa ini hadir dalam jiwa kita, jangankan sholat, di luar sholat saja kita khusyuk. Jangankan lagi baca Quran, kadang baca Quran aja hati kita nyambung dengan Allah Ta'ala. Karena setiap saat, setiap waktu hati kita tersambung. Allah menatapku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku. Dan amalan ini dikasih oleh seorang ulama sufi dari kalangan tabi'in yang bernama Sayyidi Sari Asy-Syiqati. Ya, Sayyidi Sari Asy-Syiqati atau disebut Siri Asy-Syiqati. Dia punya keponakan namanya Junaidi Al-Baghdadi. Dari umur 7 tahun sudah disuruh mengamalkan Allahu syahidi, Allah mengawasiku, Allah menyaksikanku, sampailah dia menjadi wali yang utama. Dan semua ulama-ulama torekot pasti mengambil jalur sanad dari Imam Junaidi Al-Baghdadi. Kenapa dia bisa jadi wali kutub? Kenapa dia bisa menjadi wali afdal? Kenapa dia menjadi mursyid torekoh dunia? Tidak ada torekoh yang nggak nyambung ke Imam Junaidi Al-Baghdadi. Sebab sedari kecil hatinya dilatih untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah futuh ma'rifatnya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, Bapak jaka ada bini di sebelah, kada kawah apa-ngapain? Nah, ini pajak bini sebelah. Itu baru diawasi bini, sudah kada bisa apa-apa kita. Ya kalau apa ajar bini, bina lanji bujur ikam jadi laki, ini sasahnya kita, mamainya gitu, masya Allah. Baru bini mengawasi kita, ya. Tambahin mintuha, tambahin orang tua, tambahin ding sanak, tambah kada kawa apa lagi kita berbuat, lurus saja hidup kita ini. Sekarang coba bayangkan Allah melihat kita, Allah menatap kita, seharusnya semakin membuat kita punya rasa malu, ya, untuk berbuat maksiat dan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah itu saja barangkali, mudah-mudahan singkat perjumpaan ini, singkat pertemuan ini menjadi berkat, ya. Mudah-mudahan kita jadi saksi pertemuan ini, bahwa kita duduk karena Allah, ya, mengaji karena Allah, bertobat karena Allah, supaya nanti kelak di hari kiamat kita bisa dikumpulkan dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hidayah istiqomah dengan kita, sehingga tidak lagi kita berbuat maksiat, sehingga kita tidak lagi berbuat durhaka. Semoga Allah Ta'ala membukakan hidayah pada hati kita untuk senantiasa merasa tenang hanya bersama Allah, berzikir kepada Allah, mengingati Allah, dan kita mempersiapkan bekal sebaik-baiknya menuju kematian. Mudah-mudahan diberkati dengan rezeki yang melimpah ruah, dan rezeki itu digunakan untuk takwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua jamaah diberikan keturunan yang ada keturunan yang hafal Quran,
ada keturunan yang soleh-soleha, ada keturunan yang menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadi syafaat buat dosa-dosa kita yang begitu banyak, dosa-dosa yang kita sembunyikan selama ini dari hadapan makhluk namun tidak tersembunyi dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat kita berjamaah semacam ini Allah Subhanahu wa taala menggugurkan segala dosa-dosa kita dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamil thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.